Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Melinda, NIM F1G1210138. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian bab 1, yaitu pendahuluan, di mana pada bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pada era digital, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung dan berkembang dengan cepat, sehingga mampu mendorong masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Keberadaan teknologi digital akan membawa perubahan besar karena dapat mengefisienkan aktivitas banyak orang. Nah, kalimat tersebut dirujuk dari jurnal Ngavivi tahun 2014. Selain itu, teknologi digital berperan sebagai media atau alat bantu aktivitas dalam penggunaannya mampu mengatasi sebagian besar permasalahan di berbagai bidang seperti dalam bidang penelitian, pendidikan, bisnis, sosial, komunikasi, hiburan, dan lain sebagainya. Kalimat tersebut dirujuk dari jurnal Maritza dan kawan-kawan tahun 2021. Perkembangan teknologi di era digital memiliki banyak dampak dalam kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatnya produktivitas serta efisiensi masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan, diantaranya komunikasi dan informasi yang saat ini mampu dilakukan dengan lebih mudah dan cepat tanpa terkendala jarak, ruang, dan waktu. Kalimat tersebut dirujuk dari jurnal Wira Saputra dan kawan-kawan tahun 2022. Adapun dampak negatifnya yaitu muncul resiko besar terkait keamanan data pribadi, diantaranya kasus cybercrime di Indonesia seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, spamming email, dan lain sebagainya. Kalimat tersebut dirujuk dari jurnal Rahman tahun 2016. Semakin berkembangnya teknologi digital, maka masalah keamanan informasi dan privasi juga menjadi hal yang penting. Sebab saat ini kebocoran data pribadi seringkali terjadi. Kalimat tersebut dirujuk dari jurnal Yelda Nasution tahun 2022. Oleh karena itu, pentingnya menjaga keamanan data di era digital tidak bisa diabaikan, karena adanya kebocoran data pribadi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pengguna digital seperti pencurian identitas, manipulasi, penipuan keuangan, atau bahkan penggunaan data untuk kepentingan kriminal yang dapat berdampak buruk pada kehidupan. Kalimat tersebut dirujuk dari jurnal Mila Febina dan kawan-kawan tahun 2023. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian tentang perlindungan data pribadi di era digital, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apa saja faktor penyebab dan dampak terjadinya penyalahgunaan data pribadi di era digital. Tujuan penelitian menyajikan informasi tentang faktor penyebab dan dampak terjadinya penyalahgunaan data pribadi di era digital. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang perlindungan data pribadi di era digital terhadap faktor penyebab dan dampak terjadinya penyalahgunaan data pribadi di era digital. Yang kedua, manfaat praktis. Pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan data pribadi di era digital terhadap faktor penyebab dan dampak terjadinya penyalahgunaan data pribadi di era digital. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Paragraf tersebut dirujuk dari buku Syukur dan Hermanto tahun 2021, kemudian dari jurnal Rahayu tahun 2019, dan dari website yang ditulis oleh
Oriza tahun 2022. Perkembangan teknologi internet mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan New Cybercrime melalui jaringan internet. Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi teridentifikasi sejak tahun 2003. Sebagai contoh kejahatan carding, credit card fraud, ATM atau EDC, skimming, hacking, cracking, phishing, malware, cyberbullying, pornografi, perjudian online, transnational crime, mafia, terorisme, money laundering, human traffic, underground economy. Kalimat tersebut dirujuk dari Jurnal Islami tahun 2017. Salah satu potensi kejahatan pada perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengolahan data dan informasi, khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batas privasi makin tipis. Berbagai data-data pribadi semakin mudah tersebar. Nah, kalimat tersebut dirujuk dari website El-Nizar tahun 2019. Data pribadi adalah data yang berkenan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Nah, kalimat tersebut dirujuk dari Jurnal Mahira dan kawan-kawan tahun 2020. Perlindungan data secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apabila ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, dan untuk alasan apa. Kalimat tersebut dirujuk dari website Jafar tahun 2019. Perlindungan data pribadi di era digital masih menjadi topik yang penting dan menarik dalam beberapa penelitian. Misalnya, perlindungan data pribadi sebagai hak privasi dan etika, ancaman keamanan atau cybercrime yang terus berkembang, serta kasus kebocoran data. Nah, paragraf tersebut dirujuk dari Jurnal Yuniarti tahun 2019, Kusnadi dan Wijaya tahun 2021, Suari dan Sarjana tahun 2023, Abidin 2015, Aswandi dan kawan-kawan tahun 2020, Haryono dan Simengungsong tahun 2023, Hizbullah tahun 2021, Bahagia dan kawan-kawan tahun 2019, dan Mila Febina dan kawan-kawan tahun 2023. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti tahun 2019 mengemukakan bahwa penelitian ini menyoroti konsep privasi dan perkembangannya dalam hukum, termasuk perlindungannya terhadap intrusi fisik, emosional, dan intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan legislasi komprehensif untuk memastikan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hukum sebagai hak privasi juga dikemukakan pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi dan Wijaya tahun 2021. Hasil dari penelitiannya yaitu hakikat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia sebelum memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara. Begitupun pada penelitian yang dilakukan oleh Suari dan Sarjana tahun 2023 dengan judul Menjaga Privasi di Era Digital, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Nah, di mana pada penelitian tersebut juga membahas perlindungan hukum sebagai hak privasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Abidin tahun 2015 mengemukakan bahwa cyberspace menghasilkan berbagai bentuk lingkaran cyberspace yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.
Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Selain itu, penelitian terkait perlindungan data terhadap cybercrime juga dilakukan oleh Aswandi dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, berdasarkan penelitiannya, diperoleh hasil penelitian bahwa pengelolaan dan perlindungan data pribadi dan informasi di Indonesia perlu diperhatikan dengan serius. Kejahatan cyber atau cybercrime seperti pencurian data, pembobolan data, dan perdagangan data online memerlukan pengawasan yang efektif, pengelolaan yang baik, dan regulasi terkait kejahatan cyber atau cybercrime dan perlindungan data pribadi di Indonesia melalui Indonesia Data Protection System atau IDPS. Nah, begitupun penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Simangunsong tahun 2023, yaitu perlindungan hukum korban pencurian data pribadi atau phishing cybercrime dalam perspektif kriminologi. Nah, di mana penelitian tersebut juga membahas perlindungan data pribadi terhadap cybercrime. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Bahagia dan kawan-kawan tahun 2019 mengemukakan bahwa dalam mekanisme perlindungan data telah dilaksanakan hanya saja terjadi kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua atau asuransi, walaupun itu adalah anak perusahaan bank sendiri. Selain itu, penelitian terkait kebocoran data pribadi juga dilakukan oleh Hizbullah tahun 2021. Hasil penelitiannya yaitu banyaknya kasus terkait kebocoran data pribadi dan digunakan untuk kepentingan komersil individu untuk kelompok tertentu menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal tersebut menjadi bom waktu yang harus diwaspadai mengingat kebocoran data pribadi sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat. Nah, begitupun penelitian yang dilakukan oleh Mila Febina dan kawan-kawan pada tahun 2023, yaitu perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data pelanggan e-commerce di Indonesia. Nah, di mana pada penelitian tersebut mereka juga membahas mengenai kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan data pribadi masih menjadi hal yang penting untuk dibahas, karena dengan semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan data dalam era digital, perlindungan privasi individu menjadi semakin rentan. Perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis lebih mendalam mengenai perlindungan data pribadi konsumen di era digital. Data pribadi yang dimaksud adalah setiap data tentang seseorang. Penelitian ini akan melihat apa yang menjadi faktor penyebab dan dampak terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan selama 13 minggu, dimulai dari tahap 1 hingga tahap terakhir. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Kendari dan sebagian dilakukan secara daring atau online. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan data pribadi. Sementara penelitian kuantitatif digunakan untuk mengatur frekuensi dan tingkat keparahan masalah yang ada. Selanjutnya, bahan atau materi penelitian. Nah, bahan atau materi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup yang pertama, populasi. Nah, populasi penelitian ini adalah individu yang menggunakan layanan online dan berpotensi memiliki data pribadi yang dapat disalahgunakan di era digital. Populasi ini akan mencakup individu di wilayah Kota Kendari yang menggunakan internet secara aktif. Spesifikasi populasinya yaitu usia minimum responden adalah 18 tahun. Kemudian,
Populasi terdiri dari individu yang menggunakan internet dalam konteks komunikasi, belanja online, perbankan online, dan atau media sosial. Selanjutnya ada sampel. Nah, dalam penelitian ini, sampel akan diambil dari populasi yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Adapun jumlah populasi yaitu jumlah populasi tidak dapat diidentifikasi secara pasti, tetapi perkiraan jumlah pengguna internet di wilayah Kota Kendari akan digunakan sebagai pedoman. Kemudian jumlah sampel. Untuk tujuan analisis kuantitatif, sampel minimal sekitar 500 responden akan diambil dari populasi yang lebih besar. Kemudian untuk analisis kualitatif atau wawancara mendalam, sekitar 20-30 individu akan dipilih secara stratified random sampling untuk mewakili berbagai kelompok usia, gender, dan tingkat penggunaan internet. Kemudian cara penentuan populasi dan sampel. Yang pertama, penentuan populasi, yaitu populasi akan diidentifikasi dengan memanfaatkan data dari penyedia layanan internet, badan statistik, dan sumber informasi terkait. Nah, selain itu, survei daring akan digunakan untuk memverifikasi penggunaan internet aktif dan mencari individu yang sesuai dengan kriteria usia. Kemudian yang kedua, penentuan sampel. Nah, sampel survei akan dipilih secara stratified random sampling. Responden akan dibagi ke dalam kelompok usia, gender, dan tingkat penggunaan internet. Selanjutnya untuk wawancara mendalam, sampel akan dipilih berdasarkan karakteristik yang relevan, seperti tingkat penggunaan internet, pengalaman penyalahgunaan data, dan usia. Adapun persyaratan sampel yaitu yang pertama, responden harus bersedia untuk berpartisipasi dalam survei dan wawancara, dan mereka harus memberikan persetujuan secara sukarela. Yang kedua, responden yang memiliki pengalaman terkait penyalahgunaan data pribadi akan diutamakan untuk wawancara mendalam. Selanjutnya, alat atau instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner. Nah, fungsi dari kuesioner ini yaitu untuk mengumpulkan data dari responden melalui survei daring. Ini akan mencakup pertanyaan yang relevan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan data pribadi di era digital. Isi dari kuesioner itu akan mencakup pertanyaan terstruktur dan tertutup yang mencakup demografi responden, pengalaman penyalahgunaan data, tingkat kekhawatiran tentang privasi, dan tindakan perlindungan data yang mereka ambil. Kemudian panduan wawancara. Nah, fungsi dari panduan wawancara ini yaitu untuk wawancara mendalam dengan sejumlah responden terpilih untuk mendapatkan wawancara mendalam tentang pengalaman mereka terkait penyalahgunaan data pribadi. Kemudian isinya yaitu panduan wawancara akan berisi daftar pertanyaan terbuka dan semi terbuka yang mencakup topik seperti pengalaman pribadi dengan penyalahgunaan data, tindakan yang diambil sebagai respon, dan dampak psikologis yang mungkin dialami. Kemudian perangkat lunak statistik, misalnya SPSS. Fungsinya yaitu untuk analisis data survei termasuk pengolahan data dan pengujian hipotesis statistik. Isinya, data dari kuesioner akan dimasukkan dan diolah dalam perangkat lunak statistik untuk menghasilkan hasil statistik seperti frekuensi, distribusi, analisis regresi, dan uji signifikansi. Kemudian perangkat keras. Nah, fungsi dari perangkat keras ini seperti komputer dan koneksi internet stabil digunakan untuk mengirim kuesioner daring atau online, mengolah data, dan mengelola catatan wawancara. Isi yaitu komputer, perangkat lunak survei daring, dan akses internet akan digunakan untuk administrasi penelitian. Selanjutnya, variabel. Yang pertama, variabel independen. Faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi. Jenisnya, variabel ini bersifat kualitatif dan akan diukur menggunakan skala Likert. Kisaran, skala Likert akan memiliki pilihan yang berkisaran antara sangat setuju hingga sangat tidak setuju untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap faktor-faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi. Contoh faktor penyebab termasuk kesalahan pengguna,
pelanggaran keamanan data, kebijakan privasi yang buruk, dan lainnya. Kemudian variabel dependen, dampak penyalahgunaan data pribadi. Jenisnya yaitu variabel ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kisaran dampak penyalahgunaan data pribadi akan diukur dengan mengidentifikasi kategori dampak seperti kerugian finansial, hilangnya privasi, dan dampak psikologis. Data kualitatif akan diperoleh melalui wawancara mendalam. Kemudian data demografi responden. Jenisnya yaitu variabel ini bersifat kualitatif. Kisaran data demografi mencakup informasi seperti usia, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penggunaan internet. Data pengalaman penyalahgunaan data pribadi. Jenisnya yaitu kualitatif. Kisaran data ini akan mengidentifikasi pengalaman individu dengan penyalahgunaan data pribadi seperti jenis data yang disalahgunakan, cara penyalahgunaan, dan tindakan yang diambil sebagai respon. Kemudian, data tindakan perlindungan data. Jenis variabel ini bersifat kualitatif. Kisaran data ini akan mencakup tindakan yang diambil oleh individu untuk melindungi data pribadi mereka seperti penggunaan perangkat keamanan, pengaturan privasi, dan partisipasi dalam pelatihan keamanan online. Selanjutnya, data literatur terkait. Jenisnya yaitu bersifat kualitatif. Kisaran data ini mencakup hasil studi sebelumnya, perundangan terkait, dan temuan literatur yang mendukung atau melengkapi penelitian. Kemudian definisi operasional. Yang pertama, variabel independen yaitu faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi. Definisi operasionalnya yaitu faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi seperti kesalahan pengguna, pelanggaran keamanan data, kebijakan privasi yang buruk, dan lainnya. Dalam penelitian ini, faktor penyebab ini akan diukur dengan menggunakan skala Likert yang berkisaran dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat persetujuan yang lebih tinggi terhadap faktor penyebab tersebut. Kemudian variabel dependen, dampak penyalahgunaan data pribadi. Definisi operasional, dampak penyalahgunaan data pribadi adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami individu sebagai akibat dari penyalahgunaan data pribadi, seperti kerugian finansial, hilangnya privasi, dan dampak psikologis. Dalam penelitian ini, dampak penyalahgunaan data pribadi akan diidentifikasi melalui wawancara mendalam dan dikategorikan sebagai rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden. Selanjutnya, data demografi responden. Definisi operasionalnya, data demografi responden mencakup informasi pribadi yang mencirikan karakteristik demografis individu, seperti usia dalam tahun, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penggunaan internet. Kemudian data pengalaman penyalahgunaan data pribadi. Definisi operasional, data pengalaman penyalahgunaan data pribadi mencakup informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan individu yang telah mengalami penyalahgunaan data pribadi. Data ini mencakup jenis data yang disalahgunakan, cara penyalahgunaan, dan tindakan yang diambil sebagai respon. Kemudian data tindakan perlindungan data. Definisi operasional, data tindakan perlindungan data mencakup tindakan yang diambil oleh individu untuk melindungi data pribadi mereka. Ini mencakup penggunaan perangkat keamanan, pengaturan privasi, dan partisipasi dalam pelatihan keamanan online. Data literatur terkait yaitu definisi operasionalnya. Data literatur terkait mencakup hasil studi sebelumnya, perundangan terkait, dan temuan literatur yang mendukung atau melengkapi penelitian ini. Data ini akan digunakan untuk mendukung temuan penelitian dan memberikan konteks teoritis. Selanjutnya, kriteria objektif. Variabel independen atau faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi. Kriteria objektifnya yaitu untuk mengukur faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi secara kuantitatif,
akan digunakan skala Likert 5 poin, di mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju. Ukuran kuantitatif skala Likert 1-5 akan digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap masing-masing faktor penyebab yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya, variabel dependen, dampak penyalahgunaan data pribadi. Kriteria objektifnya, dampak penyalahgunaan data pribadi akan diidentifikasi melalui wawancara mendalam dan dikategorikan sebagai rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden. Ukuran kualitatif yaitu dampak akan dinilai secara kualitatif berdasarkan cerita dan pengalaman yang dibagikan oleh responden. Kategori rendah, sedang, dan tinggi akan digunakan untuk menggambarkan tingkat dampak yang dialami. Selanjutnya, data demografi responden. Kriteria objektif, data demografi responden akan digunakan untuk memahami karakteristik sampel penelitian. Ukuran kualitatif dan kuantitatif yaitu informasi demografis seperti usia, gender, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penggunaan internet akan diukur baik secara kuantitatif atau usia maupun kualitatif yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, data pengalaman penyalahgunaan data pribadi. Kriteria objektif, data ini akan digunakan untuk mendokumentasikan pengalaman individu terkait penyalahgunaan data pribadi. Ukuran kualitatif, informasi tentang jenis data yang disalahgunakan, cara penyalahgunaan, dan tindakan yang diambil sebagai respon akan diungkapkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, data tindakan perlindungan data. Kriteria objektif, data ini akan menggambarkan tindakan yang diambil individu untuk melindungi data pribadi mereka. Ukuran kualitatif, tindakan perlindungan data akan diidentifikasi dan dijelaskan secara kualitatif dalam wawancara. Selanjutnya, data literatur terkait. Kriteria objektif, data literatur terkait akan digunakan untuk mendukung temuan penelitian dan memberikan konteks teoritis. Ukuran kualitatif, literatur akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan temuan penelitian. Selanjutnya, prosedur penelitian atau pengumpulan data. Prosedur penelitian dan pengumpulan data untuk proposal analisis perlindungan data pribadi di era digital akan dimulai dengan identifikasi dan persiapan awal. Identifikasi responden akan dilakukan melalui akses data dari penyediaan layanan internet, badan statistik, dan sumber informasi terkait. Sebagai tahap awal, saya akan menyiapkan kuesioner dan panduan wawancara. Pengumpulan data kuantitatif akan dilakukan melalui survei daring dengan responden yang telah diidentifikasi. Kuesioner akan berisi pertanyaan tentang faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi dengan penggunaan skala Likert 5 poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden. Proses pengumpulan data kuantitatif akan berlangsung selama periode tertentu dengan pengiriman undangan survei dan pengumpulan respon. Pengumpulan data kualitatif akan melibatkan wawancara mendalam dengan responden yang telah mengalami penyalahgunaan data pribadi. Panduan wawancara akan digunakan untuk menggali informasi tentang pengalaman mereka terkait penyalahgunaan data, dampak yang dialami, dan tindakan yang diambil sebagai respon. Wawancara mendalam dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui video conference sesuai dengan preferensi responden. Nah, selain itu, data demografi responden dan tindakan perlindungan data akan dikumpulkan melalui survei daring bersama dengan data kuantitatif. Nah, data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sampel penelitian dan tindakan yang telah diambil oleh responden. Nah, setelah pengumpulan data, analisis data kuantitatif akan dilakukan menggunakan perangkat tunas statistik seperti SPSS. Analisis data kuantitatif akan mencakup statistik deskriptif dan analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor penyebab dan dampak. Sementara itu, data kualitatif dari wawancara akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Selanjutnya, pengolahan data.
Pengolahan data merupakan tahap penting dalam penelitian untuk menghasilkan temuan yang valid dan signifikan. Adapun tahap-tahap pengolahan data yaitu yang pertama, penyusunan dan pembersihan data. Setelah pengumpulan data, data kuantitatif dan kualitatif akan disusun dan diperiksa secara cermat untuk memastikan integritas dan keakuratan. Data yang tidak lengkap atau tidak valid akan diperbaiki atau dihapus dari analisis. Selanjutnya, pengkodean data. Data kualitatif dari wawancara akan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kategori, dan pola dalam jawaban responden. Data kuantitatif akan diberikan kode sesuai dengan nilai yang diberikan oleh responden pada skala Likert atau metode pengukuran lainnya. Selanjutnya, integrasi data. Data kualitatif dan kuantitatif akan diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan data pribadi. Data akan digabungkan dalam tahap analisis untuk menggambarkan korelasi antara faktor penyebab dan dampak. Selanjutnya, analisis data kuantitatif. Data kuantitatif dari survei akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Kemudian analisis statistik deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sampel penelitian. Dan analisis regresi, analisis korelasi atau metode statistik lainnya mungkin digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara variabel-variabel. Kemudian analisis kualitatif. Data kualitatif dari wawancara akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, dan narasi yang mencerminkan pengalaman responden. Tema-tema dan hasil analisis kualitatif akan disajikan dengan kutipan yang relevan untuk mendukung temuan. Kemudian interpretasi dan kesimpulan. Hasil analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif akan diinterpretasikan dengan cermat untuk merumuskan kesimpulan penelitian. Kesimpulan ini akan digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian dan memberikan wawasan tentang faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan data pribadi di era digital. Selanjutnya, analisis data. Dalam hasil analisis penelitian mengenai analisis perlindungan data pribadi di era digital, sejumlah temuan dan informasi yang penting mungkin telah terungkap. Yang pertama, hasil analisis dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi di era digital. Misalnya, penelitian mungkin menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko penyalahgunaan data, kebijakan perlindungan data yang tidak memadai, atau pelanggaran keamanan data merupakan faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan tersebut. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan data pribadi juga mungkin telah diungkapkan. Analis data dapat menggambarkan kerugian finansial yang dialami oleh individu atau perusahaan sebagai akibat dari penyalahgunaan tersebut, serta pelanggaran privasi yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan kerugian reputasi perusahaan. Penelitian dapat menyoroti dampak negatif yang seringkali terjadi akibat penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, hasil analisis dapat memperlihatkan apakah ada korelasi yang signifikan antara faktor penyebab tertentu dan tingkat dampak yang dialami oleh individu atau organisasi. Nah, hal ini penting untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tertentu berkontribusi terhadap dampak penyalahgunaan data pribadi, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan. Selanjutnya, jadwal penelitian. Tahap pertama, kegiatan yang dilakukan yaitu penentuan topik penelitian dan perumusan masalah. Waktunya itu selama 1 minggu. Tahap yang kedua, studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Waktunya dilakukan selama 2 minggu. Kemudian tahap ketiga, pengembangan kuesioner dan uji coba kuesioner dilakukan selama 1 minggu. Kemudian tahap keempat, pengumpulan data primer melalui survei kuesioner 4 minggu. Kemudian pengolahan data dan analisis statistik menggunakan korelasi Pearson selama 3 minggu. Kemudian interpretasi hasil analisis dan penulisan laporan penelitian dilakukan selama 2 minggu. Total waktu yang dibutuhkan yaitu 13 minggu. Baik, itu saja presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.